Perkenalkan, nama saya Ahmad Fandik, saya peserta Latsar Mahkamah Agung 2022, Angkatan 4, Kelompok 3, VDK Makassar. Pada video ini kita akan bahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Ya, pada saat ini, pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik, sehingga membutuhkan inovasi untuk bisa menghasilkan dan mencetak ASN yang profesional dan berkarakter dengan birokrasi berkelas dunia. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun jenis ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara meliputi dua macam. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikutnya, kedudukan ASN sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berikutnya, peran ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Dua, pelayan publik. Dan ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN memiliki kode etik ASN yang dituangkan dalam Undang-Undang ASN. Setidaknya ada 12 kode etik sebagai berikut. Sistem merit dalam Undang-Undang ASN Pasal 1 ialah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Tahapan sistem merit dalam pengelolaan ASN: yang pertama, perencanaan, yang kedua, pemilihan, dan ketiga, penempatan pegawai sesuai dengan perencanaan. Adapun jaminan sistem merit ada 4. Yang pertama, pangkat dan jabatan. 2. Pengembangan karir. 3. Mutasi pegawai. 4. Penilaian kinerja. Manajemen PNS melalui yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karir dan pola karir. 5. Promosi. 6. Mutasi. 7. Penilaian kinerja. 8. Pengajian dan tunjangan. 9. Penghargaan perlindungan. 10. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 11. Disiplin. Sedangkan manajemen P3K meliputi tahap pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Penilaian kinerja. 4. Pengkajian dan pengembangan kompetensi. 5. Penghargaan. 6. Disiplin. 7. Pemutusan hubungan kerja. Dan 8. Perlindungan. Berikutnya tentang penggantian pejabat pimpinan tinggi. Yang pertama, JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. 2. Telah memenuhi target kinerja tertentu. 3. Mengikuti seleksi ulang uji kompetensi. Adapun pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. 2. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN. Setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Berikutnya, penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas 2 macam. Yang pertama, keberatan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Sekian video resume tentang manajemen ASN yang dapat saya sajikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.